Hey again everyone, welcome back again Bitcoin Update. Guys, baru aja tadi malam kita live streaming, kita ngomongin soal efek lagging. Kalian pasti nggak asing dengan gambar ini karena kita memang tunjukin di live streaming kemarin ya. Dan dijadiin jokes juga sih memang. Tapi in the end teman-teman sekalian, kita udah ngomongin soal efek lagging atas dropnya S&P 500 atau US Equity pada hari Kamis dan Jumat. Kemudian di hari Senin ini kita juga lihat efek lagging itu sebenarnya berdampak pada saham-saham di Asia. Jadi kalau kita ngelihat dari market, kemudian kita lihat ya, maksudnya untuk beberapa saham-saham di Asia hari ini tuh sebenarnya relatif rontok guys. Jadi kalau kita balik ini dalam keadaan memerah tuh ya. Kalau kita lihat justru di sesi New York ya, untuk Dow Jones, S&P 500, Nasdaq per sekarang running, dia nggak terlalu gimana banget. Minus sih, tapi turunnya kecil ya teman-teman sekalian. Yang parah itu adalah saham-saham di Asia. Jadi Hang Seng, Shenzhen SI komponen itu drop hampir 10%, Hang Seng Index itu turun 13,22%. Nikkei, saham Jepang, itu drop by 7,83%. Shanghai atau CSI 300 itu drop by 7,34%. Dan masih banyak lagi ya, ada Kospi yang 5,5%, kemudian juga ada Filipina PSEI dengan drop by 4,3%. Kemudian kita juga ada India Nifty 50 dengan 3,2% drop, dan SET dari Thailand itu drop by minus 3,15%. Yang kita belum tahu Indonesia nih ya, besok baru buka teman-teman IHSG. Terus terang saya nggak tahu kira-kira gimana ya, tapi kemungkinan besarnya IHSG baru open harusnya bakal digempur ya, karena IHSG udah libur dari seminggu terakhir guys, dan liburnya itu berbarengan dengan Liberation Day-nya Donald Trump, so itu bakal ngasih impact. Besok saham Asia gimana? Harusnya sih nggak terlalu gimana banget karena udah digempur habis-habisan ya pada hari ini. Dan kalau kita lihat tampaknya planning Donald Trump di sini sudah mulai berjalan. Walaupun dia mengancam ya kalau dia akan naikin reciprocal tarif sampai 50% terhadap China, tapi baru banget tadi 228 ya waktu dini hari Trump ya kasih statement we will talk to China. Oke, dari sini sebenarnya udah jelas gitu kan bahwa tarif ini sebagai bahan negosiasinya dia. Well, I did make a statement ya. Ini sebenarnya efek samping sih seputar tarif gitu. Secara jangka menengah hingga jangka panjang. Kalau Donald Trump terus ngotot dengan tarifnya, disrupsi terhadap kondisi ekonomi makro tetap akan terus berlangsung. Dan harga dan kondisi tersebut akan menyebabkan extra selling pressure pada aset beresiko seperti stock market. Meanwhile, Bitcoin gimana? Ya, kita belum tahu apakah Bitcoin perannya akan jadi safe haven seperti emas atau tidak gitu kan. Tapi pada akhirnya teman-teman sekalian, kalau kalian baca statement saya di Twitter, harusnya ini cukup clear. By the way, di previous live streaming, ada orang yang kelihatannya cuman baca judul. Kelihatan dari komen-komennya. Karena kita udah wanti-wanti, kita udah kasih warning juga bahwa sebenarnya Asian market open bisa banget bikin ya market crypto rontok gitu ya. Saya udah kasih penjelasan cukup clear saya rasa, dan nggak mungkin juga dong saya ngomong di Discord atau di SAG itu berbeda gitu kan. Saya di sini kasih penjelasan buat teman-teman di SAG bahwa ya saya menjelaskan di sini. Ya baru aja diomongin di live streaming di YouTube. Ini udah sampai zonanya, tapi tetap harus fully aware atas potential sell off di Asian market ya. Jadi better skip dulu. Walaupun saya lihat ada opportunity-nya, tapi as a trader kita juga harus tahu dong jam atau timing ketika kita melakukan transaksi atau eksekusi. Pastinya kita nggak akan manfaatin kondisi market yang dalam keadaan sell off seperti ini. So yeah, I give an update teman-teman sekalian di jam 3:55. Currently kita lagi lihat market crypto ongoing under pressure. Kondisi ini terjadi di weekend. Biasanya merupakan indikasi awal dari extra selling pressure during market open. Saya mau remind untuk less aggressive buying. Di kondisi begini, kita anticipate good range aja untuk tambah barang dan bla 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 bla. Note dari saya adalah Asian market belum open, jadi very likely kita bisa dapat extra selling pressure during market open. Saya ngomong ini jam 3:55 subuh teman-teman sekalian. Dan tentu saja
Itu juga bisa dibilang conclusion ya dari live streaming kita semalam gitu. Walaupun ada yang bilang saya pusing gitu kan, ngobrolnya muter-muter panjang dan lain-lain. Tapi saya rasa teman-teman ngerti gitu bahwa kita ngelihat walaupun Bitcoin melawan arus, technically belum sepenuhnya clean bahwa oke, kita bisa bilang Bitcoin udah siap untuk rebound nih. Enggak. Kenapa? Karena saya udah jelasin juga. Bitcoin itu punya satu habit teman-teman. Habitnya adalah cenderung mengalami yang namanya fake out dulu. Jadi kalau nggak ada bear trap itu nggak asik gitu. Bitcoin harus ada bear trap dulu. Dan saat ini apakah ini adalah bear trap yang kita cari? Well, I doubt ya teman-teman, atau saya cukup meragukan untuk mengatakan seperti itu karena secara price action juga kita belum melihat adanya indikasi untuk Bitcoin reverse secara keseluruhan. Ini hanya terjadi di 15 menit ya, just to be clear teman-teman, karena higher time frame kita secara keseluruhan itu masih bearish. Very likely kalau Bitcoin nyampe sini juga masih bisa rejected lagi dan dia turun lagi gitu. Tapi karena kita di sini melakukan transaksi secara jangka pendek, ya kita melakukan daily scalping, ya of course saya akan respect dengan apa yang terjadi pada internal structure-nya. Kalau saya lihat di sini, wah ini ada potensi loh untuk dia creating struktur bullish gitu kan. Artinya kan pertanda kalau dia bisa naik dulu untuk jangka pendek. Jangka pendek artinya konteksnya di sini adalah untuk time frame kecil doang, kayak 15 menit, 30 menit, mentok-mentok 1 jam gitu ya. Kita ngelihat dia bisa responsif terhadap tren tersebut. Tapi tidak mengubah fakta bahwa overall di time frame yang lebih besar kita mesti ngelihat Bitcoin itu ada kemungkinan rejected lagi nanti saat testing ke level-level tertentu. Ini pun kalau kalian lihat ya, Bitcoin during New York Open. Sebenarnya kan tadi disambut dengan gak jelasnya US tuh ya. Ada berita-berita yang simpang siur ngomongin soal Trump akan pause tarif selama 90 hari ke depan. Kemudian tiba-tiba dapat statement ya, CNBC mengeluarkan statement kalau ternyata nggak ada omongan soal tarif mau di hold. Well, that's crazy actually ya, very very crazy. Dan jadi permainan tuh ya di New York Open, market goyang naik turun gonjang ganjing gak jelas gitu kan, barengan sama S&P 500 juga. Jadi kalau kalian cek S&P 500 waktu New York Open tuh gila-gilaan guys tuh ya. Ini New York Open nih tuh naik tiba-tiba kencang, tiba-tiba dibilang enggak, kita nggak ngomong kok mau pause tarif gitu, tapi pelan-pelan marketnya tetap berusaha recovery ya. Kalau misalkan Bitcoin gimana? Seandainya kalian banyak denger nih kan, kayak oh Bitcoin ada begini ada begitu, ada yang bilang Bitcoin nutup gap dulu nih di CME dan lain-lain gitu ya, dan memang bener. Oke, kalau kita lihat nih, ini kan CME open, posisi chartnya ada gap down ya, lumayan signifikan guys. Dari closing price-nya kemarin itu di kisaran 84.000, and then toto gap down gitu. Ini baru nutupnya juga setengah doang gitu kan, belum full gitu. Tapi in the end, ya kalau kalian mau jadikan itu acuan, sebenarnya nggak perlu itu ya. Kita ngelihat dari perspektif Bitcoin di time frame 2 jam pun memang terdapat yang namanya imbalance atau inefficiency di tengah-tengah ini gitu. Dan ditambah pula dengan SNR-nya, ya kan ini kan support, resistance tuh, rejected. Oke, kalau pakai Fibonacci, internal structure only, internal structure nih ya, di take note teman-teman, bukan overall structure. Ya ini testing ke area apa? Zona Fibonacci golden ratio 62%, 70% holding di situ. Jadi banyak confluence-nya gitu kan. Apakah ini artinya Bitcoin belum sanggup untuk naik? Iya, jawabannya itu gitu. Tapi kan Vin, di sisi lain kita ngelihat nih Fed Watch Tool ya nunjukin kalau ada perubahan kepercayaan atas pemangkasan suku bunga lanjutan pada periode 2025. Memang demikian, dan kita dapat kabar juga kan, tadi saya info ke teman-teman soal The Fed itu mengadakan meeting secara tertutup. Tapi ini bukan meeting emergency, guys. Kalian lihat, ini tuh udah diupdate dari tanggal 3 April. Ya, nih 3 April 2025 last update. Update-nya terakhir di situ. Jadi sebenarnya ini nggak benar-benar emergency meeting. Oke, kalau emergency itu sifatnya adalah unscheduled. Jadi saya tadi bilang sama teman-teman di SAG ya. Contohnya apa, Vin? Contohnya 2020. Kamu lihat waktu COVID, nih, ya tanggal 3 Maret unscheduled, tahu-tahu meeting gitu. Habis itu 15 Maret unscheduled, meeting lagi 2 kali. Nah, yang dijadwalin malah di cancel. Nah itu, ya. Jadi ini gimana gitu ya, sebenarnya kalau ini bukan unscheduled ya, tapi ini udah scheduled gitu. Bahkan di sini nggak ada update-nya gitu kan, FOMC meeting. Padahal ini board meeting loh.
Dan ini closed board meeting. Ngebahas tentang apa, Vin? Ini nge-review untuk masalah rate yang dikasih dari Federal Reserve terhadap perbankan. Jadi kita bisa bilang ini rate pinjamannya bank nih ya. Ibaratnya Federal Reserve sebagai central banknya itu kan nurunin uang tuh ya, didistribusiin lewat perbankan. Perbankan terimanya kan bukan berarti terima dengan tanpa syarat gitu kan. Mereka kan pasti dengan surat hutang dan lain-lain gitu. Nah, dikasih discount rates. Kayaknya ini ya teman-teman. Terus terang saya nggak nyangka ya, saya nggak aware kalau Federal Reserve akan mengadakan meeting secara tertutup. Ini udah diupdate dari tanggal 3 April. Kalau kalian ingat 3 April tuh tanggal apa? 3 April itu adalah tanggalnya Donald Trump ngomong Liberation Day. Jadi bisa dibilang waktu Donald Trump ngomong, mereka langsung melakukan assessment, habis itu mereka bilang, oke, kita bikin meeting ya minggu depan nih, tanggal 7 hari Senin. Siapa bos? Jalankan tugas. Meeting hari Senin. Tapi nggak ada tuh, di economic calendar nggak ada. Ya karena memang meeting tertutup, gitu kan. Dan ini ngomongin soal tarif. Ngomongin soal tarif, efek sampingnya kayak gimana, mungkin mereka juga sebenarnya udah aware bahwa ada possibility efek samping tarif itu justru malah negatif banget buat economy, dan bisa bikin economy rontok. Karena kalau misalkan kalian tahu ya, dua mandate-nya the Federal Reserve kan, salah satunya adalah menjaga kestabilitasan harga, dan salah duanya adalah memastikan maximum job employment. Ya ini kita ngomongin job employment itu berarti ya lapangan kerja harus oke gitu. Ya kalau misalkan sekarang dengan efek tarif dan ternyata para pengusaha nggak bisa melakukan ekspansi, gimana? Ya udah pasti dong hancur lapangan kerja. Obviously akan mempengaruhi angka pengangguran. NFP yang mungkin minggu lalu kita ngelihat itu bagus, sebenarnya mungkin hanya manipulasi aja. Karena persiapan untuk nanti efek tarif itu bisa berkepanjangan. Mungkin begitu. Ya, jadi apa nih yang dilakukan oleh Federal Reserve gitu? Ya, dia ngasih discount rate, kemungkinan besar untuk perbankan yang ngambil liquidity dari Federal Reserve. So technically Federal Reserve membagikan liquidity atau menambahkan liquidity ke sistem, tapi dengan cara ya begini, pelan-pelan gitu. Nggak bisa langsung to the point kayak, oke, kita pangkas suku bunga kita rendah, liquidity dijalankan, kita bakal beli surat utang secara bombastis. Nggak. Mungkin kayak begini teman-teman sekalian. Ya, ini adalah langkah yang bisa dilakukan oleh Federal Reserve guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, sehingga nanti kalau misalkan ya andai kata kita ngelihat di sini, ini juga menjelaskan kenapa Jerome Powell hari Jumat ngomong, tapi at the same time dia nggak bisa kasih kejelasan gitu. Dia bisa bilang kalau posisi kita oke, nyaman, kita nggak akan membuat pemangkasan suku bunga terburu-buru, ya karena memang belum meeting. Jadi apa yang disampaikan sama dia, remarks-nya itu adalah based on FOMC meeting minutes yang diambil dari pertemuan terakhir di bulan Maret. Udah, dia ngomong itu, template. Kemudian baru nih, ya, setelah meeting hari Senin, dia baru bisa mengubah statementnya. Ingat loh, Jerome Powell itu walaupun dia the most powerful man in the world, in terms of economy, ya dia tetap nggak bisa ngomongin, ngasih clue gitu ke kita nih, para pelaku pasar, kalau kita bakal begini. Kira-kira begitu, ya. Semoga jelas tuh teman-teman. Ya, pada akhirnya apa? Ya ini efeknya. Makanya setelah Jerome Powell ngomong begitu, saya heran. Kok suku bunga acuan, ekspektasi pasar di tahun 2025 menjadi 4 kali rate cut. Di mana pada 29 Oktober itu rencananya adalah rate cut keempatnya. Kok bisa gitu kan? Padahal Jerome Powell udah ngomong begitu. Ternyata setelah saya teliti, ya ini discount rates. Kalau memang ini dilakukan, ini biasanya menjadi leading indicator. Saya ada lakuin research teman-teman. Jadi kalau The Fed udah ngelakuin ini leading indicator atau indikator indikasi awal bahwa The Fed kelihatannya akan memangkas suku bunga lebih jauh di tahun 2025 ini. Dan itu saya pikir atas respon dari kondisi saat ini. Ya, terkait dengan tarif gitu. Tadi udah ada pertemuan by the way antara Netanyahu ya, ini adalah prime ministernya Israel dengan Donald Trump, dan dapat kabar kalau Israel narik tarif. Jadi Israel udah nggak akan kenain tarif lagi tuh ke US tuh ya. Netanyahu, we are going to eliminate the tariffs. Amazing, oke?
amazing banget gitu. Artinya negosiasi berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bikin S&P and Nasdaq pada malam hari ini cenderung rebound. Walaupun nggak banyak, reboundnya tipis-tipis, tapi setidaknya ada indikasinya gitu ya. So guys, for now, apa yang kita bisa expect? Satu, memang ini bisa jadi indikasi yang baik gitu, tapi tidak secara langsung. Ingat, kalau The Fed memutuskan untuk mengubah statementnya dari pemangkasan suku bunga 2 kali jadi 4 kali, itu berarti mereka mengakui kalau mereka salah dalam memberikan assessmentnya. Dan jika itu yang terjadi teman-teman sekalian, ya obviously market akan berespon cenderung sebaliknya dulu nih. Dalam tanda kutip, mereka beranggapan, wah The Fed mengakui nih kalau mereka ngelihat ada indikasi resesi ekonomi. Ya pada akhirnya perlambatan ekonomi ini akan mempengaruhi aset-aset gitu kan secara keseluruhan. Wah kalau kayak gini bahaya dong megang risk on aset ya. Kira-kira awalnya begitu. Sampai akhirnya The Fed melalui berbagai manuver-manuvernya baru bisa menolong market untuk kemudian ada pemulihan. Ya kira-kira begitulah teman-teman sekalian ya. Itu narasi yang atau naratif yang sekiranya mungkin bisa di build up ya oleh para pelaku pasar. Anyway, hari Senin ini kita ngelihat market Bitcoin open candlestick-nya untuk weekly. Senin ini luar biasa guys, kita cuma lihat dia turun sampai ke 74.000 something ya, mendekati range area yang kita mau, dan dia sempat naik juga sampai 80.000, tapi kemudian dia balik lagi ke tengah. This is crazy ya, very crazy guys. Artinya apa? Hari ini cuma dipakai sebagai apa ya kalau kita bilang ya, ini udah menjadi sebuah cara ya mungkin untuk melakukan likuidasi atau liquidate secara masif. Kalau kita lihat nih dalam 24 jam terakhir, long sama shortnya hampir 50%. Ya, longnya kena 863 juta dolar, shortnya nyusul dengan 378 juta dolar. Cukup lah ya buat exchange makan dan gendut gitu kan. So bagaimana dengan kondisi sekarang ya? Conclusion dari saya, ini kan internal structure kelihatan ada indikasi dia berusaha untuk recovery. Saya nggak tahu sih apakah dia akan mampu untuk rebound gitu ya. Tapi kalaupun dia mampu, note dari saya adalah reboundnya mungkin hanya akan terbatas sampai testing ke level area-area ini gitu. Jadi kamu bisa perhatiin level 85.000 sampai kisaran 87.000 hingga 88.000 before we see another rejection. Itu yang bisa di-expect. Oke, di-expect bukan berarti harus terjadi, tapi kita mengantisipasi kemungkinan tersebut. Seperti layaknya tadi malam pada saat live streaming, saya pikir teman-teman yang benar-benar nyimak, nonton sampai selesai, harusnya mereka paham. Yang saya coba sampaikan itu adalah bukan Bitcoin-nya kuat banget dengan stock market, dan kita akan rebound sesegera mungkin, atau kita akan terbang sampai menembus $100.000, melainkan sebaliknya. Kita ngomongin soal efek lagging itu, dan saya rasa teman-teman saat saya tanyakan juga banyak yang setuju soal efek laggingnya, dan akhirnya direspon berbarengan dengan Asian market open. Dan itu adalah satu kondisi yang saya pikir sudah kita antisipasi. Ya saya harapkan teman-teman bukan malah panic selling atau gimana, tapi kalian melihat itu as an opportunity. Oke, so dari saya itu teman-teman untuk update pada hari ini. Thank you so much guys sudah cek di video live streaming sebelumnya, itu udah tembus 1000 likes lebih. Berarti seperti janji saya, kita akan ada live streaming lagi mungkin di hari Rabu atau di hari Kamis untuk ngebahas tentang altcoins-nya. Once again, thank you very much. I'll see you guys again di next update. Don't forget to leave your comment ya di bagian pin comment. Apakah kalian nonton live streaming sebelumnya sampai finish dan kalian ngerti maksudnya saya, atau kalian bingung gitu? Kalau kalian bingung ya next time saya bikin bahasanya lebih sederhana lagi. Tapi enak jadinya saya juga ya ngejelasinnya, nggak perlu panjang-panjang teman-teman. Okay, so I think that's gonna be it. God bless everyone and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.